Halo guys, selamat datang kembali di acara podcast bersama saya, pengasuh blog www.ic555.com. Bagi Anda yang telah melihat video terbaru kami, yaitu video mengenai MQTT dan IoT, maka kali ini saya akan lanjut dengan pembahasan yang sedikit membahas hardware dan banyak membahas mengenai di bagian softwarenya. Jadi bagian core dari MQTT. Jadi saya akan menjelaskan apa itu MQTT, kenapa kita memilih MQTT, kenapa, dan persiapannya apa saja kalau misalnya kita ingin connect ke MQTT. Baik, kita akan mulai pembahasan pertama kita dengan menyelusuri latar belakang kenapa saya memilih MQTT sebagai platform untuk komunikasi IoT. Kita akan menuju ke slide berikutnya. Kita lihat ini adalah minimum system microcontroller. Minimum system microcontroller 8 bit. Bentar, saya atur dulu agar lebih bagus gambarnya. Oke, ini adalah microcontroller 8 bit yang umum digunakan pada masa tahun 90-an. Jadi tahun 90-an microcontroller yang dicetuskan oleh Atmel ini sangat populer ya. Jadi microcontroller yang selalu ada pada tugas-tugas keseharian dari mahasiswa jurusan teknik elektro bidang studi elektronika maupun mereka yang ada hubungannya kuliahnya, misalnya Poltek Elektronika ataupun Poltek Kontrol, biasanya memiliki modul minimum system ini. Ini minimum system, kenapa namakan minimum system? Karena memang memiliki sistem kecil terdiri dari IC microcontroller, ada memorinya berupa EEPROM ataupun RAM, kemudian ada pengontrol input output dalam satu IC. IC-nya khusus juga, kemudian ada satu IC yang mengontrol komunikasi. Jadi zaman dulu kala itu tahun 90-an, tiap IC memiliki fungsi sendiri-sendiri sesuai dengan desain yang dikerjakan. Seperti yang pada gambar slide ini adalah modul minimum system berbasis MCS51. Bahasa yang digunakan waktu itu adalah bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa semi mesin yang sangat tidak user friendly lah kalau dibilang, tapi mudah dimengerti apabila memahami datasheet dari setiap chip yang digunakan. Oke, saya nggak mau membahas jauh ke hardware ya. Saya akan membahas bahwa setiap minimum system microcontroller memiliki jalur komunikasi, baik untuk komunikasi antar perangkat maupun komunikasi ke komputer apabila misalnya data pembacaan sensornya mau dimasukkan ke database. Nah, maka dibutuhkanlah komunikasi berbasis serial WART, di mana akan menggunakan 3 kabel, 1 TX, 1 TX, kabel 1 RX lagi, dan ground yang sama. 3 kabel ini akan dihubungkan secara serial melalui protokol RS232 atau RS485 jika komunikasinya jauh. Komunikasi ini terbatas hanya komunikasi wired saja, kabel. Jadi komunikasi wireless zaman tahun 90-an hampir jarang ditemui, walaupun bisa menggunakan modem audio atau modem menggunakan radio atau RF modem lah zaman dulu, X25 kalau nggak salah ininya.
protokolnya. Oke, kita akan bahas itu. Kita akan bahas kelanjutannya. Kenapa akhirnya orang-orang memilih menjadi wireless ya? Karena memang kebutuhan saja, karena ketika tahun 2000-an handphone mulai jaringan seluler mulai menggugah para desainer microcontroller untuk menjadikan semuanya serba wireless. Jadi wirelessnya bisa banyak zaman segitu. Kita ubah slide-nya dulu. Jenis wirelessnya zaman segitu ya lewat Bluetooth, lewat macam-macam. Tapi perkembangan di dunia microcontroller juga semakin menjadi maju dengan adanya sistem yang namakan microcontroller AVR. Jadi AVR ini merupakan sistem microcontroller yang semakin sederhana, di mana satu chip bisa digunakan bermacam-macam fungsi. Jadi dalam satu chip yang dipelopori Atmel terdapat fungsi I/O langsung, EEPROM langsung, ADC pun ada, DAC pun memungkinkan, fungsi PWM, fungsi timer tentunya. Dan yang paling penting kita bahas kali ini adalah fungsi komunikasi. Jadi komunikasinya waktu itu masih menggunakan yang namanya kabel, masih belum, ini tahun 90 masih belum, tahun 2000-an masih belum muncul modul yang dapat dioprek sama orang-orang, belum. Nah, ini muncul barang kecil ini aja kita sudah menjadi kagum, karena dalam satu chip mulai fungsinya banyak. Berkembanglah teknologi menjadi lebih canggih ya, lebih mumpuni lah dibilang, semakin dapat digunakan sebagai bermacam-macam. Jadi dari kontrol motor, kontrol sistem yang lebih besar, dan semakin murah harga chipnya. Keajaiban itu muncul lagi ketika Arduino muncul di pasaran kira-kira tahun 2009 ke atas. Jadi Arduino muncul merupakan hasil kreasi dari para ahli IT. Ahli IT ini mulai merambah ke dunia persolderan. Jadi mereka mulai bekerja sama dengan para desainer elektronika untuk menggabungkan microcontroller yang AVR tadi menjadi sebuah sistem yang lebih simple di sisi pemrograman, karena sifatnya yang open source. Jadi open source ini bisa dibikin sebuah modul, semacam modul. Jadi misalnya satu fungsi membaca RTC, misalnya RTC itu real time clock ya, membaca jam, maka orang beramai-ramai membuat librarinya. Nah, library atau modul ini merupakan sebuah library yang sangat gampang dieksekusi, tapi mungkin codingnya tetap susah. Tapi karena di open source, orang bisa bebas mengambil dari manapun. Sehingga ketika library ini makin berkembang dan makin banyak pula orang yang memiliki mengembangkan ide-ide yang lebih fenomenal. Jadi idenya tidak terbatas ketika Arduino pertama kali muncul ini. Banyak dibikin shield, terutama di komunikasi yang berhubungan dengan TCP/IP, banyak sekali. Kemudian sensor-sensor dan motor-motor pun gampang sekali dikontrol oleh Arduino. Kemudian breakthrough selanjutnya adalah Raspberry Pi. Raspberry Pi merupakan komputer kecil yang merupakan komputer yang dapat digunakan sebagai kontrol seperti halnya Arduino. Jadi ada pin I/O-nya, kemudian
dapat juga berfungsi sebagai komputer pada umumnya. Memiliki juga kemampuan komunikasi berbasis TCP/IP melalui LAN atau melalui Wi-Fi bisa. OS-nya pun open source, berbasis Linux. Ada pula yang berbasis Windows, tapi kebanyakan orang menggunakan Raspberry Pi berbasiskan Linux. Dengan komputer sekecil, ukurannya sekecil kartu ATM ini, semakin banyak pula ide-ide yang muncul dari para operator seluruh dunia. Baik, kemudian keajaiban tidak berhenti di sini. Keajaiban lainnya muncul lagi dari dunia solder menyolder ini, yaitu keajaiban alat yang diciptakan oleh vendor pembuat chip Wi-Fi. Kalau sekarang yang membuat dari China namanya Espressif, tapi karena lihat aja namanya ESP. Nah, mungkin ini yang membuat karena memang yang membuat desainnya adalah orang Spanyol. Namanya ESP8266. ESP8266 adalah modul Wi-Fi yang sudah tertanam fungsi microcontroller di dalamnya, sehingga dengan programming tertentu dia dapat berfungsi bukan hanya sebagai pengantar data Wi-Fi, data TCP/IP dan internet, bisa juga melakukan kontrol terhadap benda-benda elektronik lainnya. Jadi hampir semua perangkat sekarang yang berlabel IoT pasti di dalamnya terdapat minimum chip ESP8266 atau chip ESP yang lebih canggih lainnya. Jadi keajaiban dari Wi-Fi ESP8266 ini membuka para desainer yang sebelumnya hanya memainkan data 8 bit dengan kecepatan komunikasi serial nggak sampai 100 kbps, sekarang bisa sampai per megabyte pps ya, mbps jadi ya. Seperti itu. Tetapi apa yang terjadi ketika ESP8266 ini muncul? Yang terjadi adalah kegalauan para tukang solder yang dulunya hanya membutuhkan data yang tidak lebar bandwidthnya. Jadi bayangkan Wi-Fi biasanya ada di handphone, smartphone, digunakan untuk menonton YouTube, butuh bandwidth yang di atas 1 mega per detik. Sedangkan data-data untuk microcontroller yang 8 bit ini paling cuma beberapa karakter dan dikirim tidak terus-menerus. Misalnya mengontrol suhu ruangan, kita hanya mengambil suhu ruangan itu hanya 10 detik sekali, dan lihatlah karakternya, misalnya dikirim suhunya 32,7 derajat. Nah, itu nggak sampai 10 karakter. Seperti mubazir kan. Nah, begitulah kegalauan dari para pencinta microcontroller yang merasa terlalu mubazir jika mengirim data kecil menggunakan enkapsulasi TCP/IP atau HTML yang sangat panjang headernya. Kita ketahui misalnya kita mengirim data suhu menggunakan protokol HTTP, maka kita gunakan proses POST atau GET atau semacam REST API dan segala tetek bengeknya, dan itu nggak disukai oleh orang tukang solder lah kalau kasarnya. Kita lebih mementingkan simplicity. Jadi kalau dulu kirim data serial ya kirim data aja langsung secara ASCII, tinggal 2,7 sudah selesai, tidak ada embel-embel apapun. Untuk itulah dibikin yang namanya protokol baru, protokol yang sederhana, namanya MQTT. Protokol sederhana ini umumnya digambarkan seperti gambar yang
tampil di layar Anda kali ini yaitu sebuah pengiriman data dari sistem pengukur temperatur. Jadi pengukur temperatur, misalnya ada sebuah microcontroller yang berisikan sensor suhu. Kemudian sensor suhu ini akan dikirimkan ke pengguna. Nah, untuk mengirimkan ke pengguna secara singkat, maka dibutuhkanlah sebuah broker atau bridge server yang dinamakan MQTT broker. MQTT ini kepanjangannya adalah Message Queuing Telemetry Transport. Jadi pengiriman pesan secara bergantian. Nah, pesannya apa? Pesannya adalah pesan telemetri atau pesan pengukuran, bisa jadi juga meter dan apapun yang bersifat pendek. Jadi MQTT ini dapat dianalogikan sebagai server chat atau room chat zaman dahulu kala, ketika kita ingat dengan MIRC atau XMPP, ICQ ataupun Yahoo Messenger. Nah, ketika itu banyak room chat. Jadi misalnya satu room chat dengan topik yang sama, misalnya saya suka menonton film, kita menuju ke room yang banyak yang suka filmnya, jadi membahas film aja di sana. Kemudian ada juga room untuk mencari mencari jodoh. Nah, room jodoh segala macam. Broker ini pun, MQTT broker ini pun berfungsi yang sama. Jadi kita nanti mengkategorikan, mengkelompokkan pesan-pesan yang dikirim ini melalui sebuah topik. Jadi ada sesuatu istilah yang kita harus ketahui, ada topik. Topik ini nanti akan dikirimkan, misalnya saya temperatur sensor ini akan mengirimkan data suhu ke topik yang namanya topik suhu. Nah, nanti MQTT broker akan menyimpan data ini di dalam room yang namanya room suhu. Kemudian siapa yang akan membaca topik suhu ini? Yang membaca topik ini adalah bisa jadi komputer atau perangkat mobile device smartphone. Nah, proses pembacaan ini adalah proses namanya subscribe. Sedangkan proses pengiriman dari microcontroller tadi dinamakan publish. Jadi microcontroller mempublish data suhu, sedangkan komputer dan perangkat lainnya akan mensubscribe data suhu di topik yang sama, topik suhu. Seperti itu, komunikasinya tidak dua arah, semi dua arah, karena akan ada delay atau queuing tadi. Jadi ada semacam antrian pesan yang akan dikirimkan. Jadi tidak serta-merta akan dibalas atau seperti halnya komunikasi TCP/IP yang sangat cepat. Tapi karena prinsipnya data yang dikirim singkat, maka pasti kelihatan cepat, pasti terasa cepat. Seperti itu pengalaman saya. Baik, untuk lebih singkatnya, kita masuk ke software. Kita akan membuat sebuah koneksi ke sebuah broker gratis. Jadi kita akan membuat koneksi di layar yang saya tampilkan ini ada 3 buah window dari ini yang bergerak ini adalah window software MQTT.fx. Tadi MQTT.fx websitenya ini MQTT.fx. Kalau kita lihat MQTT.fx, MQTT.fx. Nah, ini MQTT.fx ini merupakan sebuah software klien MQTT. Jadi klien MQTT yang akan berhubungan ke sebuah broker. Nah, broker yang kita gunakan adalah seperti ini. Broker yang kita gunakan namanya broker.hivemq.com. Inilah broker B ya, broker. Nah, broker MQTT
.com ini broker.hifemq.com, hifemq.com. Nah, ini merupakan broker MQTT gratisan. Tapi syaratnya tidak boleh mengirim data yang banyak. Syaratkan sih 10 detik sekali lah minimal. Kemudian portnya dibiarkan aja nih, port standar dari MQTT adalah 1883 portnya. Kemudian client ID ini kita harus random, tidak boleh sama. Kita generate aja, nanti dia akan generate random. Setelah ini kita bisa apply dan kita close. Kita close. Nah, kita sudah punya database koneksi ke broker. Tadi namanya masih lokal ya, kita rubah namanya dulu. Kita harus rubah namanya. Kita rubah, nah HiveView namanya. HiveView kita connectkan. Connecting. Nah, akhirnya saya terconnect. Nah, ini nanti HiveView ini akan kita publishkan sebuah topik lah, dan kita juga subscribe dulu topik. Mungkin kita contoh aja gini, topiknya namanya coba/suhu. Kita akan mengirim suhu di sini. Oke, kita publish di sini, kemudian kita subscribe coba/balas. Oke, kita akan subscribe di topik ini, topik coba/balas, subscribe. Kemudian untuk melihat komunikasinya kita akan menuju ke HP saya menginstal aplikasi yang namanya sebentar, tahu Anda password HP saya. Namanya IoT MQTT Panel. Ini adalah merupakan aplikasi gratis yang digunakan seperti ini, seperti kalau kita lihat di sini. Kita lihat di video saya. Nah, video saya ini. Nah, ini yang kanan ini adalah MQTT IoT MQTT Panel tadi. Jadi bisa membuat aplikasi MQTT di HP. Gratis, tapi ada iklannya. Tapi ya worth it lah untuk belajar. Oke, kita konekkan ke sebuah broker. Jadi brokernya sudah saya bikin tadi, yang ini saya edit dulu untuk melihat. Nah, coba yuk nama koneksinya. Client ID-nya tidak boleh sama, sama antar klien yang koneksi. Kita random aja atau kita kosongkan. Brokernya yang tadi broker.hivemq.com dengan port 1883 dan TCP. Dashboardnya saya sudah punya dashboard, yaitu kalau kita bikin dashboard, nanti dashboardnya kasih nama sembarang aja. Saya namakan dashboardnya coba pubsub. Oke, kita save dan kita coba konekkan. Oke, di sini terdapat 2 buah panel. Saya delete aja ya, biar gini, biar kelihatan belajarnya. Nah, kita anggap aja masih kosong ya, kita akan add panel. Nah, add panel dari ini MQTT FX ini yang akan dipublish adalah topik coba/suhu. Kita akan gunakan text log karena kita akan menangkap suhu. Jadi panelnya namanya suhu, topiknya coba/suhu. Kita create. Kemudian kita akan mengirim balasannya. Balasannya dari yang di subscribe di sini coba/balas. Kita akan menginput teks kan, berarti balasan. Topiknya adalah coba/balas. Oke,
kita create. Nah, kita coba akan mengirimkan dari ini, dari aplikasi yang di Windows saya akan mengirimkan data suhu. Kita sembarang aja. Kita publish, P ini publish. Oke, muncul 32,6 atau teks saja. Saya kirim dari mqtt.fx. Oke, muncul. Kemudian kalau saya mengirim dari HP, nah saya mengirim dari HP, kita sudah subscribe tadi. Nah, kita pencet ini ya, ini harus dipencet ini yang biru ini. Nah, coba setelah balas sudah di subscribe, saya kirim. Saya balas. Oke, saya balas lagi. Saya balas lagi. Oke, saya balas lagi. Keren. Oke, seperti itu. Sangat mudah dan sangat cepat. Dan ini adalah server di cloud sana. Saya tidak punya server. Ini salah satu alat yang saya tunjukkan, salah satu Windows yang satu yang nganggur ini adalah Windowsnya Raspberry Pi. Nah, Raspberry Pi ini bisa juga digunakan untuk ini MQTT. Bisa sebagai server, broker. Installnya gampang aja. Kalau install, mana telnet saya, telnetnya ini. Kalau install ya sudo install atau get apt dan macam-macam, bisa lihat di internet pun. Nah, kayak ini apt get, sudo apt get install mosquito kayak gini. Seperti ini. Kalau ini mosquito brokernya, kalau kliennya kita misalnya client. Nah, setelah install maka Raspberry Pi Anda akan sudah terinstall mosquito. Mosquito.h ya, ada mosquito versi 157. Oke, sekarang saya akan coba subscribe yang tadi. Subscribe, kalau subscribe pesannya ini mosquito double T ya, jangan lupa subscribe. Hi itu hostnya apa, broker.hivmq.com. portnya biarkan saja, tapi dengan topiknya apa, coba /balas kan, benar, mudah-mudahan benar. Coba /balas. Oke, saya akan membalas sesuatu di sini. Saya akan membalas sesuatu di sini. Saya balas ke Raspi. Saya balas ke Raspi. Semua yang mensubscribe itu akan mendapatkan data yang sama. Saya akan balas ke Raspi dan MQTT.fx. Nah, langsung muncul semua, dapat langsung. Nah, kemudian kita coba ke topik yang satunya, topik suhu. Saya akan subscribe ke topik suhu. Coba suhu. Oke, jadi yang bisa ngirim suhu adalah ini. Nah, yang bisa ngirim suhu adalah ini. Publish suhunya panas sekali malam ini. Oke, publish. Oke, ini terkirim, ini pun terkirim. Nah, seperti itu, sangat mudah sekali, tidak bertele-tele. Mudah bukan? Konsepnya ya seperti itu. Kita akan mengirimkan semacam chat ke sebuah broker, sebuah room
anggap aja sebuah room chat. Nanti ada yang ngirim, ada yang menerima, memerlukan ya, bukan menerima ya, memerlukan. Seperti itu, tidak terlalu membulat, makanya sangat disukai oleh para tukang solder. Suka sekali karena tidak perlu memikirkan header yang panjang, tidak perlu memikirkan coding yang menjelimet, hanya kirim terima saja. Sehingga jika kita lihat di blog saya ini, di blog ini sudah saya sempat bahas mengenai pengiriman data ya, pengiriman data dari Arduino melalui GSM SIM 7000 NB-IoT. Jadi saya akan mengirim data suhu menuju ke MQTT broker. Kemudian saya akan tampilkan di MQTT FX seperti itu contohnya. Jadi ya, library yang digunakan adalah PubSub client. Nah, ini namanya library-nya PubSub client. Sudah ada di Arduino Sketch. Tinggal kirim data aja. Contohnya scriptnya seperti ini, publish, dan callback-nya adalah receive datanya. Seperti itu, tidak terlalu menjelimet, dan seperti contoh yang telah kita lakukan. Nah, contoh ini, nah bisa melakukan on off dari lampu, terus bisa melakukan counter demonya counter. Nah, bisa lihat. Nah, video saya bisa dilihat di ini ya, di sini. Cari aja namanya channelnya Nyoman Yudi ini. Kemudian kalau saya tempel ini ya, saya tempel di notepad. Dia mengirim apa? Nah, ini nama YouTube-nya. View-nya saya besarkan dulu. Nah, ini dia MQTT callback ini dia akan menjaga. Bisa dicari videonya dan dilihat contoh pemakaiannya secara hardware. Kalau secara software seperti ini. Sangat simple. Pesannya ini kita subscribe. Nah, ini pesan topik yang subscribe. Nah, kemudian jika ada message. Sedemikianlah pertemuan kali ini, kita akhiri dengan semangat bahwa MQTT ini adalah merupakan sebuah masa depan dari telekomunikasi, perangkat IoT ya. Walaupun saya mungkin terlambat belajarnya, tapi saya setahun ini sempat membuat project yang berbasis MQTT dan sangat sederhana. Masalah security ada juga yang bisa disecurekan dengan SSL, jadi dengan enkripsi yang sampai berapa hash, 128, 256, nah terserah. Saya nggak terlalu ngambil pusing. Yang penting ketika alatnya jalan, saya sudah jalan dan normal, ya tinggal butuh atau tidak saja secure-nya. Demikian, terima kasih telah mendengarkan dan sampai ketemu pada topik selanjutnya. Bye.